Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para calon investor, pihak perbankan, dinas kesehatan, para petani dan juga supplier bahan baku yang kami harapkan bisa bekerja sama dan menjalin mitra dengan perusahaan kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernanda Widya Silviana sebagai sekretaris dari PT Cakrawala dan agenda kita pada siang hari ini adalah pemaparan rencana usaha dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Rapat pada siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Chairul Anam sebagai direktur dari perusahaan kami. Langsung saja saya serahkan kepada direktur dari PT Cakrawala yaitu Bapak Chairul Anam. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Fernanda. Perkenalkan, nama saya Chairul Anam selaku direktur. Pada siang kali ini saya akan memaparkan tentang Subolar, yaitu susu boba ubi jalar. Next. Yang pertama yaitu tentang prospek pasar Subolar, yaitu di zaman modern saat ini, makanan umbi-umbian umumnya banyak dikonsumsi oleh orang tua dibandingkan kalangan anak muda. Sebab umbi-umbian dianggap makanan orang zaman dulu dan tidak modern. Anak muda lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman yang sedang tren pada masa tertentu. Jika dilihat dari kandungan gizi yang terkandung pada makanan umbi-umbian lebih memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Jelas umbi-umbian ini mengandung lebih dari 40% kebutuhan sehari-hari tubuh seperti vitamin A, serat, dan potasium. Ubi jalar juga mengandung gula alami yang lebih banyak dari jenis umbi lainnya. Dari permasalahan tersebut, minuman Subolar hadir sebagai minuman modern yang menjadi inovasi produk dari ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu memiliki prospek yang sangat menjanjikan sebab bahan baku yang digunakan sangat melimpah dan membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat agar dapat menambah nilai jual ubi jalar ungu itu sendiri, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Kelebihan ubi jalar ungu selain memiliki nilai gizi yang tinggi, yakni produktivitas ubi jalar tinggi, 20-30 ton per hektar, dan umur relatif pendek yang bisa dipanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Next. Untuk visi dan misi perusahaan kami, yaitu bagian visi, kami menciptakan satu produk dengan kandungan manfaat yang tinggi dan digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan misi, yang pertama, menciptakan nilai tambah suatu produk. 2, membentuk usaha minuman kaya akan kandungan gizi. 3, memberikan pelayanan yang ramah dan nyaman. 4, menciptakan minuman sesuai selera masyarakat seiring perkembangan zaman. 5, menciptakan inovasi baru dan komoditas pertanian. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada manajer yang bertugas. Kepada manajer yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah gambaran umum pasar. Yang pertama ada jenis produk. Di sini kami membuat produk Subolar atau susu boba ubi jalar. Dan selanjutnya adalah wilayah pemasaran. Untuk pemasarannya di sini kami ada 2 tempat. Yang pertama ada di area Universitas Trunojoyo Madura, Telang Bangkalan, dan yang kedua adalah Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Next. Baik, di sini selanjutnya adalah strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama ada produk. Produk yang kami tawarkan adalah Subolar yang merupakan minuman sehat karena terbuat dari bahan-bahan alami tanpa pemanis dan pengawet, buatan dengan bahan dasar ubi jalar ungu dengan tambahan topping boba ubi jalar. Lalu ada untuk distribusinya, di sini kami distribusikan melalui beberapa media, diantaranya ada Gojek, lalu outlet utama, pendirian 2 stand, dan penjualan online via WhatsApp maupun Instagram bisnis. Untuk harganya sendiri, di sini kami jual minuman Subolar ini dengan bandrol seharga Rp15.000 per botol atau per gelasnya, dengan cara pembayaran cash dan akan dikembangkan beberapa alternatif pembayaran modern seperti Shopee Pay dan juga OVO. Dan untuk promosi yang kita lakukan di sini adalah melalui media offline maupun online. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya silahkan saya serahkan kepada manajer usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada manajemen Personalia atas waktunya. Jadi selanjutnya adalah strategi segmentasi, targeting, dan juga positioning. Untuk segmentasi ini kita menyasar pada anak-anak dari usia remaja sampai dewasa. Dengan kelompok pengguna kami sebagian besar yang menyasar kaum mahasiswa dari UTM atau Universitas Madura dan juga masyarakat kawasan setempat. Next. Selanjutnya adalah targeting dari produk kami, yakni Subolar. Yang pertama adalah geografik. Untuk geografik ini, pertama kita terdiri atas kota dan menggunakan kota Bangkalan sebagai pusat lokasi usaha kita.
Selanjutnya untuk area, yakni di kawasan Talang Indah, sekitar kampus UTM, dengan gender target pemasaran laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya demografi ini terdiri dari usia, yaitu menyasar usia 5-50 tahun, dengan life stage ini gaya hidup sederhana sampai mewah, dan income kami yakni sebesar Rp91.130.800. Selanjutnya untuk sosioekonomik terdiri atas edukasi dan occupation. Di edukasi ini kita menyasar dari semua tingkat pendidikan dari TK, SD, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi, dan occupation ini menyasar semua tingkat pekerjaan atau jabatan. Selanjutnya fisiografik ini meliputi perilaku konsumen produk Subolar, outlet type, tipe medium dengan ukuran 4x4 dengan benefit scores-nya berupa needs dan product feature. Untuk user status atau usage ini menyasar kepada siapa saja, dan awareness dan serta intention ini meliputi product knowledge. Selanjutnya rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai rencana pengembangan usaha. Yang pertama yaitu penilaian dan evaluasi terhadap usaha. Yang kedua, melakukan riset kepada pembeli terkait produk dan pelayanan, misalnya dengan analisis SWOT. Yang ketiga yaitu menciptakan inovasi baru untuk mengembangkan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Inovasi rasa dan kualitas produk. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan limbah. Limbah dipisahkan organik dan anorganik. Limbah organik digunakan untuk pakan ternak dan pupuk organik. Limbah anorganik dibuat kerajinan tangan dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Next. Selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi yang tersusun dari Direktur Chairul Anam, Manajer Keuangan Gustias, Manajer Personalia Marsha Zulfia, Manajer Usaha Firnanda, Manajer Pemasaran Diajeng Terkusuma, dan staf karyawan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia, yang dimana melakukan pelatihan kepada setiap karyawan untuk memberikan arahan terkait tugas yang akan dilakukan dan untuk memberitahukan visi misi perusahaan sehingga para karyawan tahu arah pengembangan perusahaan. Pelatihan dapat diberikan kepada bagian usaha dan keuangan, dan pada bagian pemasaran dapat dilakukan seminar dan pengetahuan strategi pemasaran yang strategis. Pemberitahuan informasi baru dan update juga dapat diberikan untuk memberikan wawasan lebih terhadap karyawan sehingga dapat memunculkan kreativitas serta inovasi baru dalam membangun bisnis. Next. Selanjutnya yaitu gambaran umum rencana usaha, yaitu ada kondisi lingkungan. Bangkalan merupakan salah satu daerah penghasil komoditas ubi jalar yang cukup besar. Lalu ada sumber daya dan bahan baku didapatkan dari beberapa petani secara langsung dan berbagai pasar di area Kamal dan Bangkalan. Lalu untuk lokasi usaha sendiri, area kampus UTM Bangkalan, Madura. Lalu untuk keberlanjutan usaha, yaitu dilihat dari keunggulan di sisi kesehatan dan sisi pengemasan yang inovatif, menarik, dan serta edukatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gustias. Selanjutnya yakni aspek keuangan. Total pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Cakrawala sebesar Rp43.869.200. Untuk modal sendiri yang digunakan sebesar Rp8.500.000. Pinjaman yang diajukan sebesar Rp35.369.200. Dan untuk jangka waktu pengembalian pinjaman selama 1 tahun. Penjualan per tahun diperoleh sebesar Rp135 juta. Untuk keuntungan per tahun sebesar Rp91.130.800. Untuk return on investment sebesar 0,051%. Dan untuk break even point mencapai break even point ketika menjual sebanyak 6.825 botol. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Direktur Pak Hoirul. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan manajer. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Sekretaris Firnanda. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari rencana usaha dari PT Cakrawala. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama, saya persilahkan kepada mitra investasi apabila terdapat pertanyaan yang Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kintara selaku mitra investasi Anda. Izin bertanya. Feedback apa yang akan saya dapatkan jika saya menanamkan sejumlah investasi di perusahaan Anda? Terima kasih dan silahkan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan membagikan dividen, itu akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atau bagi dividen yang nantinya untuk kesepakatan besar persen dividen akan kami bahas di RUPS atau rapat umum pemegang saham. Dengan pemegang saham besar atau yang investasi, kesepakatan besarnya dividen tersebut ditentukan oleh kesepakatan terbanyak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada mitra investasi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pihak perbankan apabila terdapat pertanyaan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devia Putra Anjarsari. Di sini saya sebagai pihak perbankan izin bertanya, bagaimana daur alur keuntungan pada bisnis Anda ini? Apakah dapat dikatakan menjanjikan? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan pihak perbankan, Saudara Devi. Nah, menurut kami, bisnis yang ciptakan itu menjanjikan karena yang perlu diketahui bahwasanya keuntungan yang kita peroleh itu cukup besar. Lalu produk yang kami jual ini bukan produk pasaran. Yang kami jual ini produk yang dimana itu jarang ditemui oleh masyarakat. Lalu dengan berkembangnya di era modern ini kan sekarang terkait minuman boba adalah minumnya yang tren yang sudah dikenal oleh banyak orang. Nah, di sini kami membuat pembeda produk agar produk kami memiliki daya tersendiri, yaitu minuman boba dari olahan ubi jalar ungu. Dengan seiring berkembangnya waktu, pastikan semakin ada yang baru. Jadi kita akan mengikuti hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahasanya menciptakan produk itu menyesuaikan dengan apa yang digemari oleh masyarakat agar produk kami itu menyajikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Sekian, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Dinas Kesehatan apabila terdapat pertanyaan. Baik, saya dari Dinas Kesehatan ingin bertanya, apakah produk yang Anda ciptakan ini dapat dikatakan menyehatkan? Walaupun terbuat dari bahan-bahan alami, bagaimana standar menyehatkan menurut Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Jarita selaku Dinas Kesehatan. Jadi dari produk kami ini kita akan membuat sebuah produk yang nantinya akan diteliti dan dicek kandungan vitaminnya lebih lanjut yang ada di dalamnya. Jadi nanti dapat kita ketahui bahwa kandungan apa saja sih yang terkandung dalam produk Subolar kami ini. Dan jika kita lihat dari bahan yang kita pakai di sini, kita tidak memakai bahan pengawet sama sekali. Jadi standar kami menyehatkan karena ketika kandungan yang ada dalam sebuah makanan itu dapat memberi manfaat bagi orang yang mengkonsumsi dan tidak memberikan efek samping dari mengkonsumsi produk kami tersebut. Seperti kandungan yang menyehatkan yang terdapat dalam susu ubi jalar tersebut yang diolah langsung dari bahan alami, yakni yang kaya akan sejuta manfaat dan khasiat tentunya, dan dipadukan dengan campuran susu sapi asli yang pastinya menyehatkan bagi tubuh, karena kami tanpa menggunakan campuran bahan kimia, pengawet, maupun pemanis apapun. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada perwakilan petani apabila terdapat pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Sultan Kawitan Jabara selaku pihak tani ingin bertanya yaitu bagaimana kriteria bahan baku utama yaitu ubi jalar ungu itu sendiri yang tepat untuk diolah menjadi sebuah produk Subolar ini. Mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sultan selaku perwakilan dari pihak petani. Di sini perusahaan kami memilih ubi jalar ungu dengan jenis madu untuk mendapatkan rasa manis yang alami. Selain itu, untuk ukurannya kita memilih dari ukuran sedang hingga ukuran yang besar. Dan biasanya pada ubi jalar terdapat bagian yang terasa pahit. Nah, bagian tersebut akan kami buang untuk agar tidak mempengaruhi rasa dari produk perusahaan kami. Pada intinya, kita akan melakukan grading dengan menyortir bahan baku utama yang berkualitas baik, sehingga menghasilkan produk yang terbaik pula. Cukup, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak petani. Untuk selanjutnya yang terakhir dari pihak penyedia bahan baku atau supplier. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Sri Wahyuni sebagai penyedia bahan baku ingin bertanya, menurut Anda lebih baik mempertahankan kualitas bahan baku atau mempertahankan keuntungan? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Dari kedua aspek tersebut merupakan hal yang sama-sama kita anggap penting semuanya, baik itu kualitas maupun juga keuntungan. Sebuah bisnis ini dijalankan tentu saja untuk mendapatkan sebuah keuntungan sebanyak mungkin yang bisa kita dapatkan. Namun kita juga akan tetap mempertahankan daya dari pelanggan serta juga menjaga kualitas bahan baku dan teknik pengolahan yang tepat agar cita rasa minuman yang kita buat di sini dapat digemari oleh konsumen. Baik, saya rasa dari sini sudah terdapat beberapa pertanyaan dari semua mitra, sehingga saya rasa sudah cukup. Sekian pemaparan dari rencana usaha dari PT Cakrawala, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.